Baik, saya akan melanjutkan kuliah yang kemarin terpotong di bagian coding, di mana kemarin ada kondisi di mana laptop saya sedikit lemot ya, makanya saya harus merekamnya tersendiri, berbeda dengan Google ininya, Meet-nya, sehingga resource yang saya punya di komputer kemarin habis, jadi saya harus merekam sendiri sekarang. Saya tambahkan sedikit di topik kita kali ini. Saya akan mengajak adik-adik mahasiswa untuk mulai mungkin sudah paham mungkin ya mengenai ChatGPT. ChatGPT ini adalah platform artificial intelligence berupa chatting ya, untuk bertanya apapun yang mungkin berhubungan dengan coding, dengan apapun ya. Dia bisa ditanyai tentang bikin puisi pun bisa ChatGPT. Tapi untuk kali ini, sesuai dengan kuliah kita di microcontroller, kita akan membahas ChatGPT yang ada hubungannya dengan coding ya, coding di microcontroller. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ChatGPT yang sudah saya lakukan kemarin 2 hari yang lalu. Saya mencoba membuat ini ya, kalian bisa lihat ya. Jadi ChatGPT membantu codingan saya untuk belajar MQTT ya. Anda bisa lihat di blog saya www.aisi555.com. Jadi saya melanjutkan kuliah minggu lalu, di mana saya menggunakan MQTT sebagai fasilitas e-voting ya, sebagai coding untuk e-voting sederhana. Nah, untuk membuat lebih menarik, user interface-nya lebih canggih, maka saya membuat aplikasi dengan bantuan dari ChatGPT. Bisa dilihat di sini ya, bagaimana saya berinteraksi dengan ChatGPT sampai saya menemukan error dan ChatGPT-nya yang membenarkan errornya, dan memang benar hasilnya ya. Saya bisa mengirim data MQTT melalui WebSocket ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kembali ya ChatGPT sesuai kuliah kemarin, yaitu saya akan melanjutkan kuliah microcontroller yang dihubungkan dengan kontrol listrik AC, tapi di dalam penggunaan yang nyata, yaitu dalam pengaturan lampu redup terangnya lampu sesuai dengan deteksi orang di kamera. Nah, untuk itu saya akan memiliki batasan di dalam video kali ini, di mana saya akan bertanya ke ChatGPT, kemudian saya akan menggunakan Python dengan library OpenCV, YOLO di dalam Google Colab. Tujuan akhirnya adalah mendeteksi orang untuk melakukan simulasi pengaturan dimmer lampu melalui simulator walkway ya. Nanti di akhir video akan saya jelaskan. Pertama saya akan menuju ke browsernya ChatGPT ya. Browsernya ChatGPT, di mana ini adalah ChatGPT-nya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya ikuti aja langkah-langkahnya. Kalau mungkin agak lambat bisa di skip aja langsung ya. Halo ChatGPT, selamat pagi. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, saya ingin bertanya tentang ini ya, tentang metode penghitungan orang ya. Coba ya, dengan YOLO. Atau mungkin saya bertanya dulu, karena memang ChatGPT ini harus diberikan konteks dulu ya, konteks sehingga dia menjawabnya benar gitu. Saya mungkin langsung aja bertanya, karena kemarin saya sudah coba ya, sudah tanya-tanya ke dia pakai bahasa Inggris. Mungkin jawabannya pakai bahasa Indonesia bagaimana, mungkin kita saksikan aja ya. Saya akan bertanya, tolong jelaskan mengenai YOLO V3. Nah, ya, YOLO V3 adalah pemrograman ini ya, berbasis gambar ya, pemasangan gambar. Dan jawabannya dia itu menggunakan darknet. Nah, paling standar itu mendeteksi objek dalam waktu nyata atau real time. Kemudian saya akan bertanya ya,
Saya akan menggunakan YOLO ini ya. Ini sudah saya bikin sebenarnya, tapi saya akan buka yang baru untuk Google Colab-nya. Jadi bikin dari kosongan, tapi saya copy paste dari ini biar lebih kelihatan fresh saja. Kemudian kita akan bertanya kepada ini, bagaimana menggunakan YOLO V3 di Google Colab. Kita akan jawabannya dia bagaimana. Nah, dia akan menyuruh kita menginstalasi darknet ya. Tapi kalau pakai GPU, maka yang paling penting itu kalau di darknet itu, kalau YOLO versi 3 ini YOLO versi 3 yang langsung ya. Kalau yang tidak langsung, saya salah mengasihkan ini ya. Ini darknetnya YOLO versi 3. Jadi kalau misalnya menggunakan OpenCV, arahnya nggak ke sini. Coba kita berikan konteks yang lain ya. Saya ingin menggunakan YOLO untuk mendeteksi orang. Saya menggunakan YOLO untuk mendeteksi orang. Apakah dijawab? Kita tunggu aja. Nah, dia langsung konteksnya kita bekerja di YOLO versi 3. Nah, di Colab ya. Dia tetap menggunakan darknet attack. Oke, dia langsung gini. Colab dataset upload. Kalau di YOLO, saya harus menjelaskan YOLO karena saya udah tahu ya. YOLO ini dia punyanya harus ada namanya wait itu artinya database ya, database pendeteksi ya. Kalau YOLO ini bisa mendeteksi apa aja. Nah, database-nya itu dinamakan wait. YOLO versi 3 dan ini filenya tuh besar ya, besar sekali, sekitar 200 mega. Jadi kita harus download. Kalau ini disuruh upload, upload file praproses. Nah, kalau upload dari komputer mungkin akan lama, jadi kita download istilahnya, download dari GitHub-nya. Coba kita lihat ini. Kemarin bahasa Inggris lebih enak ya. Coba kita, gimana cara download YOLO wait dari GitHub di Collabs. Bisa benar, langsung dikasihkan. Jadi kita bisa download langsung. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Kalau darknet ini kita harus gunakan aplikasinya dia sendiri. Jadi filenya darknet ini bedanya, saya berikan jawaban yang beda untuk hari ini ya. Karena saya belum mengarahkan si ChatGPT untuk menggunakan OpenCV. Salahnya saya itu. Jadi kita tahunya dia bisa dapat downloadnya, bisa waitnya. Nah, saya salah mengasihkan konteks. Inilah pentingnya ChatGPT harus diberikan konteks. Konteksnya adalah gini: bagaimana cara menggunakan OpenCV dan YOLO untuk menghitung orang. Oke, kita tanya ya. Oke, kemudian benar. Semua load model YOLO. Oke, ya benar ini yang kan saya pakai OpenCV. Oke, betul. Dikasihkan lengkap sekali tampilkan hasil. Oke. Saya dikasihkan benar-benar ya. Ini yang saya maksud ya.
Kalau yang ini menggunakan darknetnya YOLO ya, jadi script dari darknet sendiri langsung ini untuk mendeteksi orang. Ini lebih susah ya, bukan yang maksud saya. Nah, sekarang saya perbaiki, yaitu bagaimana cara menggunakan OpenCV dan YOLO. Nah, untuk menghitung orang. Jadi kita diminta untuk menginstal OpenCV. OpenCV sudah ada di Google Colab, dan kemudian kita download weight-nya kan. Nah, Coco weight. Nah, jelas sekali ada 3 item yang kita perlu download, kemudian gunakan sebagai scriptnya ya, sebagai database. Kalau bilang itu database atau models ya, lebih benarnya models untuk pendeteksian objek. Kita akan mendeteksi objek ini namanya orang ya. Kalau lihat ini, oke, kita akan lanjut coba langsung di script ya. Kita akan menuju ke Google Colab. Pertama saya harus mengkonekkan Google Colab-nya. Saya besarkan dulu Google Colab-nya. Saya akan menggunakan runtime yang standar aja ya. Change runtime type. Nah, kalau ini biasanya untuk darknet yang pakai YOLO, untuk pakai darknet yang pakai GPU lebih cepat ya. Tapi akan saya bahas di kesempatan lain. Nah, sekarang kita hanya menggunakan CPU aja, biar lebih gampang dimengerti ya. Kemudian kita save. Nah, kita connect. Kita udah kasih nama ya, namanya. Kemudian kita akan mengupload file ya, berarti kita harus menghubungkan Google Colab ke Google Drive kita, sehingga kita punya virtual hard disk ya. Kalau ini belum ada hard disknya, ini kalau ini ya belum ada hard disknya. Untuk melakukan upload file atau download file dari tempat lain, kita harus menggunakan code ini ya. Kita mount dulu Google Drive kita dari scriptnya ini, drive-nya. Nanti kita akan diminta autentifikasi ya. Nah, ada permission ya, permit untuk akun Google kita. Setelah itu kita bisa mempunyai hard disk ya di dalam Google Colab ini. Jadi ada media penyimpanannya. Oke, sudah termount ya, termount ini kita Google Drive kita. Nah, setelah ini baru kita bisa download. Misalnya kita sekarang berada di mana, di drive mana, kita berada di directory mana, /content ya, /content ini. Jadi kita bisa, misalnya kita bikin ya, misalnya mkdir YOLO. Kita bikin YOLO ya, mkdir YOLO. Kemudian kita pindah ke, nah kalau pindah ini harus pakai persen ya, cd YOLO. Terus kita cwd YOLO cd ya, kita coba aja. Nah, kita sekarang udah di content /YOLO ya. Kalau kita refresh, kita berada di YOLO. Setelah itu kita bisa mendownloadkan tadi ya, 3 file tadi yang dijawab sama ChatGPT. Kita pertama, nah ini 3 file ini kita download ya. Kita download, kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita downloadkan. Nah, akhirnya dia akan mendownloadkan 3 buah file ya ke dalam drive YOLO ya. Nah, ini yang gede itu ini di weight ini ya, YOLO versi 3.weight. Ini adalah model-model ya, model dari gambar-gambar untuk pendeteksian. Nah, di sini sudah ada 3 ya, coco.names, YOLO 3 config, dan YOLO weights. Ini 3 buah file yang harus ada.
Oke, setelah 3 buah file ini ke download, maka kita akan membuat script ya. Script dari YOLO tadi yang sudah diberikan oleh ChatGPT. Oke, kita akan coba. Paling atas berarti kita copy code, paste ya, Ctrl V aja biar cepat. Kita cek ya. Ini pengecekan adalah penting ya, karena kadang konteks yang kita berikan pada ChatGPT akan menjadi penting ya, karena kadang konsep dia salah atau penulisannya salah. Kita punya 2 buah library yang kita pakai, yaitu CV2 untuk OpenCV ya, namanya CV2 nama library-nya untuk OpenCV. Kemudian NumPy sebagai ini array ini ya. Array gambar itu sebenarnya adalah array yang berupa array warna ya, warna yang disusun menjadi gambar. Nah, itu sebagai Python itu dia punya library yang sangat bagus untuk pengolahan gambar, namanya NumPy sebenarnya. Kemudian di bawahnya yang dilakukan pertama adalah mengload database ya, database atau data model YOLO p3.wait dan YOLO config ya. Kemudian ada directory atau list berupa class. Nah, kokonya diambil. Nah, oke, dia nanti mengambil apa sih isinya ini, nanti aja saya jelaskan ya. Coco.names ini isinya daftar kelas ya, kelas apa, manusia, orang, benda-benda kayak mobil, motor dan segala macam itu ada di coco.names. Sedangkan config ini isinya konfigurasi sekarang. Biarkan aja seperti yang dikasihkan oleh ChatGPT. Kita lanjut aja. Kemudian kita diminta untuk meload gambar ya. Load gambar. Oke. Kita copy code. Kita paste di sini. Nah, jadi kita path to your image ini harus ada ya, gambarnya apa ya. Karena kita belum punya gambar, kita upload. Nah, untuk upload gambar, kita lakukan ini dulu. Penguploadan gambar, kalau saya lihat di punya saya, scriptnya seperti ini ya. Ini contoh yang telah saya bikin sebelumnya. Untuk upload gambar, scriptnya ada seperti ini. Upload file ya, bukan upload gambar saja. Semua file bisa diupload. Kita run cell, nanti muncul pilihan gambar. Nah, saya punya gambar banyak ya, pedestrian 1 2 3 banyak ini ya. Pedestrian 1 2 3 saya coba aja dulu ya. Kemudian ada gambar jalan, ada pedestrian 5. Oke. Kita open, nanti di-upload. Oke, di-uploadnya sesuai kecepatan internet ya. Jadi kalau kecepatan internetnya di rumah lambat ya cukup bersabar saja. Jadi dia akan nanti mengakses gambar ya. Kalau kita lihat di sini, oke, sudah selesai upload gambar. Oke, dia akan kita refresh di sini, ada gambarnya nanti di sini. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya, setelah dia dibuat dalam bentuk blob ya, gambar-gambar ini. Nah, kita akan menginterpretasi hasil deteksi ya. Kita copy ya di sini, jadi hasil deteksinya akan dideteksi. Oke. Kita taruh di sini. Nah, kita coba aja dulu ya. Ini yang dikasih ya. Tapi kalau saya lihat di sini tidak ada penampilan gambarnya ya. Nanti kita coba aja. Nah, saya punya gambar yang namanya di sini pedestrian. Pedestrian itu kita preview, pedestrian itu gambarnya ini ya. Pedestrian itu gambarnya ini. Nah, kita kira-kira ada berapa gambar orang di sini ya. Kita kembali ke YOLO-nya. Kita coba run ya. Apa yang terjadi? Kita run ya, jumlah orang 17 lah, tapi kita tidak tahu deteksi orangnya, makanya kita tanya sama ChatGPT. Nah, bagaimana menampilkan gambar orang
dengan kotak di OpenCV YOLO. Coba bisa nggak dijawab sama dia. Nah, kalau itu bisa dilihat deteksi objek. Oh, langsung dijawab sama dia, dikasih baru ya semua. Oh, deteksi orang. Nah, langsung digambar. Oke, kita buat baru aja ya. Kita buat baru. Di copy saja kodenya. Kita ini tanpa menampilkan gambar kan? Kita tambah kode di sini. Kita rubah. Jadi langsung dijawab lah, konteksnya sama. Dia pertamanya awalnya bertanya tentang menghitung gambar, menghitung orang di depan gambar. Kemudian sama ChatGPT langsung dijawab. Ketika kita bertanya, gimana sih ngasih kotaknya? Dia tahu bahwa kita maunya akan menampilkan kotak. Pedestrian.jpg. Coba ya, kita coba sudah benar semua. Kita coba apa yang terjadi. Nah, ada error invalid index to scalar variable. Nah, biasanya kalau kayak gini ada indeks yang salah. Ini biasanya salah. Ini saya beberapa kali nyoba dikasihkan contoh kayak gini, dia salah. Ini sebenarnya harus diblok ini sebenarnya. I nya ini nggak ada 0, ini belum ada nih. Coba kita jalankan lagi ya. Kenapa ini? Oh, CMSO is disabled in Colab. Nah, kita tanya ya, dia terjadi Google Colab untuk cv2.imshow ini di blok ya. Saya coba tanya lagi. Muncul error. Apakah dijawab sama ChatGPT-nya? Nah, memang ini nah, kalau jawabannya bahasa Inggris ya. Karena saya jawabnya sih kayak gini, error mungkin. Nah, mungkin muncul error. Bahasa Indonesia error apa? Gak apa-apa dah. Kita coba bahasa Inggris. Memang salah dia ya. Nah, nggak dijawab ya, nggak dijawab dengan benar ya. Saya sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi saya coba tanya dulu ya. Muncul, kita ulang lagi ya. Muncul kesalahan tampilkan gambar. Oke, kita coba ya, from IPython image display. Kita coba disuruh menambahkan ini di sini. Ada berbagai cara ya untuk menampilkan gambar di Google Colab ya, untuk OpenCV. Kemarin jawabannya beda kemarin. Nah, sekarang dia ngasihkan jawaban yang belum saya pernah terima, yang kemudian IM right. Nah, dia pakainya ini. Kita coba saja. Dia pakai IM right. Nah, sini. Dia ditulis saja dulu, berarti ditulis kemudian gambarnya di write dulu, kemudian ditampilkan. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba apakah ini benar. Ya, benar teman-teman, benar. Waduh, benar sekali, dia bisa menghitung jumlahnya orang itu sekarang ada 17 ya. Wow, ini ada jumlahnya orangnya banyak. Oke, kita gabungkan. Kok gambarnya sangat warnanya sangat jelek ya, random soalnya dia pakai.
warnanya. Kalau kita coba lagi dia makan nah kayak gini jumlahnya orangnya. Ini confidence, ada tingkat confidence juga ya. Tingkat confidence artinya tingkat tingkat ketepatan deteksi. Nah kalau 0,5 agak banyak nih, kita coba 0,7 ya, 0,8 lah. Sedangkan di sini yang dibandingkan ini adalah nilai confidence-nya, jadi ketepatan deteksi dan class ID. Nah ID 0 itu namanya class untuk database untuk orang ya, person ya. Udah kita coba ya, 0,8 ya, ini kita pakai. Nah ketemu. Jadi ini confidence-nya ya, di belakang ini 0,9, 0, nah segini. Gimana kalau kita menambahkan jumlahnya? Kalau jumlahnya itu count people in dice. Nah ini tambahkan aja ini kan. Kalau yang script yang pertama kan ada tulisannya count people in dice. Kita tambahkan aja di sini ya, in dice ini. Oke, tampilkan. Dengan confidence 0,8, jumlahnya berapa? Kita lihat jumlah orang yang 11. Oke, kita coba di contoh yang gambar yang lain, pedestrian 1 ya. Saya rubah nih pedestrian 1. Kita coba gambarnya. Oke, terdeteksi jumlah orangnya 4. Nah seperti itu cara deteksi orang menggunakan Python, OpenCV, YOLO, Google Colab, dan codingnya kita dapatkan dari ChatGPT. Oke, ini selanjutnya kita akan menghubungkan microcontroller dengan script YOLO ini ya. Kita akan menghubungkan, kita sudah dapat mendeteksi jumlah orang, misalnya pedestrian 2 misalnya. Jadi kita akan mensimulasikan kalau orangnya banyak maka lampunya lebih terang, kalau orangnya sedikit lebih sedikit ininya, lampunya lebih redup kayak gitu, jadi bisa menghemat energi. Nah kalau ini jumlahnya 11 ya lebih terang. Ini gambarnya saya yang ambil agak acak ya, jadi tidak terlalu ini ya, tepat ya. Pedestrian 5 ini jumlahnya orangnya berapa? Jumlah orangnya 1. Nah kita mungkin saya akan upload lagi gambar-gambar orang yang sedikit ya, nanti saya akan upload lagi jumlah orang-orang yang kira-kira 4 atau berapa ya. Coba saya upload lagi. Kemudian kita coba ini pedestrian 4 ya, kita refresh. 3, 4, 5 sudah ada. Pedestrian 3 ya, coba kita pedestrian 3. Berapa jumlah yang diketemukan? 5. Oke, ketemu 5 orang di sini. Nah, ini 5 orang ini di tunjungan ini ya. Coba pedestrian 4. 4. Kita bisa lihat hasilnya jumlahnya adalah 6 orang. Oke, kita akan mengkorelasikan ya jumlah pendeteksian orang ini dengan ke ke ini simulasi ini. Ini namanya simulasi walkthrough ya, dimana simulasi walkthrough ini akan mensimulasikan penerimaan atau subscribe MQTT menjadi servo ya. Servo ini anggap sebagai potensiometer untuk mengatur dari sebuah keredupan atau dimmer sebuah lampu ya. Kita jalankan ya. Scriptnya bisa Anda temukan di sini ya. Ini ya project saya, tinggal masuk aja. Nah ini sudah bisa. Saya coba IoT MQTT panel dari HP saya. Mungkin nggak kelihatan ya di sini. Nanti di blog saya sudah pernah sering saya bahas ini. Nah saya rubah ini menjadi
50 sekarang angkanya, 10 dia geser, nah 100 dia gesernya. Nah, anggap aja ini pemutaran ini ya, pemutaran potensio untuk dimmer ya, dimmer dari sebuah lampu ya. Nah, maksimumnya 180 derajat, perubahannya 0. Nah, oke, kita akan melakukan menghubungkan dari ini script Python YOLO ini ke dalam ChatGPT Walkway simulator. Jadi semua terkoneksi ya. Kita stop aja dulu ini. Sebenarnya di blog saya ini sudah sering saya bahas ya tentang pengiriman data dari Python menuju ke ke mana? Ke MQTT, kemudian diterima oleh microcontroller. Tapi coba kita ambil scope-nya menggunakan ChatGPT. Jadi konteks pembicaraan kita kan sekarang di ChatGPT. Apakah kita pindah jalur ChatGPT-nya masih aman ya? Awalnya kita kan menggunakan ChatGPT untuk bertanya tentang YOLO ya, dan sangat benar dijawabnya, sudah bisa deteksi orang ya. Sedangkan kalau kita berubah tema, asalnya gimana? Ya, coba bagaimana cara mengirim pub MQTT dari Python. Oke, jawab. Bagaimana jawabannya dari ini? Nah, dia punya PAHO MQTT ya. PAHO MQTT santai aja. Nah, kayak gini. Tapi tentunya PAHO MQTT ini nggak ada library kita ya sekarang ya. Nah, gimana cara menginstal PAHO MQTT di Colab? Ini sampai cara install kita pun tanya ya. Nah, langsung. Berarti kita harus menginstal dulu. Nah, menginstal dulu di sini ya. Kita install. Oke, sudah ada. Nah, untuk mengirim data MQTT, maka kita butuh yang namanya ini ya. Import, kemudian broker. Dari script yang awal kita ini aja ya, kita coba aja ya dulu ya, copy paste langsung aja ini, kita copy paste. Nah, coba kita copy paste ini di script yang awal, kita coba aja, karena kita kan sudah tahu bahwa kita kan hanya mengirim jumlah ini ya, angka ini ya, jumlah orang ini ya. Nanti dikorelasikan dengan sudut dari ini servo ini puternya berapa. Jadi kita coba tambah library-nya dulu di atas. Nah, ini terus brokernya kita pakai broker yang sering saya pakai, namanya HiveMQ, HIVEMQ.com. Topiknya kita gunakan aja misalnya UNESA. Apa ya topiknya? Kita lihat nih, UNESA/servo tadi topiknya ya. UNESA/servo. Kita sesuaikan aja dengan yang sudah kita pakai. Username-nya blank aja. Nah, memang IVMQ tanpa username password. Kemudian selanjutnya pesannya apa? Nah, pesannya ini ada jumlah tadi ya, berarti ya. Langsung saja. Oke, kita copy ini. Oke. Kita masukkan di bagian bawah ya. Apakah bisa ya? Kalau soalnya kok agak beda ya. Topik, pesan, support, password. Nah, pesannya ini berarti jumlahnya ini ya. Pesannya ini berarti count people, ini berarti ini. Count people. Nah, oke. Publish single.
Tapi kayaknya sepertinya kok salah ya. Oh benar non, nggak apa-apa. Publish sudah benar. Oke, kita coba saja ya, apakah bisa. Sekarang kirim 6, kita jalankan dulu ya ini, apakah angkanya 6 benar kirim ke ini ya. Nah, kita sudah tersubscribe di Unesa/Servo. Kita jalankan ini YOLO-nya. Nanti dia akan mengirim 6 ya. Oke. Salahnya apa? Username. Berarti username kita harus delete aja karena memang tidak ada username-nya ya. Outnya ini nggak ada ya. Ini di delete aja saya ini. Karena memang HVMQ ini tanpa username dan password ya. Oke, kita coba lagi. Error kah? Oke, 6. Berapakah terkirim? Aduh, servo saya terputus. Oke, bener 6 loh. Langsung 6. Nah, karena jumlahnya sangat kecil ya, 11. Ini kita akan kali 10 ya, kali 10. Di sini kita akan mengalikan 10 ya. Count people kali 10 ya. Kita coba sekarang gambarnya pedestrian 1, pedestrian aja misalnya. Ini kan jumlahnya kira-kira 11-an ini. 11. Nah, 11 kita lihat sini. Terputus juga ininya. 11 kan kita lihat di sini, mudah-mudahan nggak terputus di ini. Nah, langsung dia 110 karena saya kasihkan 10 orang kali 10 ya. Kemudian kita rubah ke gambar lainnya, pedestrian 1. Kita lihat di sini pedestrian 1. Ayo masuk datanya. Terputus-putus dia. Ini 4 ya, kita ulang lagi. Jumlah orangnya berapa? 4 ya, harusnya 40 derajat ini ya. Nah, oke, 40 derajat. Sekarang kita coba deteksi gambar selanjutnya, pedestrian 2. Pedestrian 2. Oke, kita jalankan. Dapat berapa orang? 11, sama 11 ya tadi ya. Sama 11. Kita cari orang lain lagi, berarti 3 yang lebih banyak lagi ya. Tadi sama 11 ya kamarnya. Kita coba ini berapa dapatnya. Ini tadi 50 ya, ini ya 50. Nah, sekarang 55 ya, 5 orang 50 ya. Coba sekarang pedestrian 4. Ini kalau nggak salah 6 orang. 60. Terputus lagi ininya, kita saya memang sangat labil ya. Ini gratisan nih ya. Oke, 60 sudah gratisan ya ini ya, jangan lupa ini adalah gratisan ya. Jangan lupakan itu, semuanya gratisan tanpa bayar apapun. Ini 1, harusnya 1. Kita ulang lagi 1 ya, ini 10 derajat nih ya. Nah, 10 derajat. Oke, satu lagi pedestrian 5. Kita coba yang terakhir ya, pedestrian 5. Oke, sudah 5. Ada lagi jalan ya, jalan.jpg. Jalan.jpg. Orangnya berapa? Orangnya ada 2. Waduh, putus. Labil sekali MQTT servernya. Oke, dia langsung 20. Kita coba lagi ke 1 biar kelihatan panjang ya perubahannya.
Yang 17 itu ini apa ya? 17 pedestrian ya, tapi 0,5 ya ini ya. Kita coba ini pedestrian, kemudian ininya confidence-nya 0,5. Oke, saya jalankan. Akan ketemunya 17 ini. Salah. Ketemunya 17 ini, 170 derajat nanti langsung ya. Nah, berjalan dengan tepat. Oke, 170 derajat. Baiklah, begitu hasil dari percobaan kita kali ini menggunakan ChatGPT, bertanya-tanya di ChatGPT, kemudian bertanya tentang apa itu YOLO. Awalnya kita balik lagi ya. Apa sih YOLO? Bagaimana caranya melihat YOLO, melihat gambar? Guna kita disesatkan sama punyanya Darknet YOLO. Darknet dan YOLO itu satu orang yang bikin ya. Tapi Darknet itu menggunakan GPU. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin bertanya tentang Darknet di OpenCV. Nah, saya mengarahkannya salah. Nah, ini bagaimana cara menggunakan OpenCV? Dada aja salah sebenarnya, seharusnya dan ya, dibenarkan sama dia. Bagaimana cara menggunakan OpenCV dan YOLO untuk menghitung orang? Langsung diberikan ya, skripnya langsung diberikan dan langsung benar ya, tidak ada salah. Salahnya mungkin ya kecil-kecil kayak seperti ini salah ini sebenarnya, karena I dan I0 itu kan nggak ada sebenarnya, nggak benar sebenarnya kalau di secara Python. Entah kenapa sama Google Colab dibenarkan ya, memanggil diri sendiri ya. Nah, kemudian bisa digunakan juga untuk mendeteksi kotaknya. Jadi kita bisa mengkotakkan orang-orangnya ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa bertanya bagaimana caranya mengirim MQTT, dan yang paling penting adalah ketika kita salah, collabnya salah, ChatGPT pun membenarkan memperbaikinya sehingga kita dapat menggunakannya. Nah, ini seperti ini. OpenCV muncul error yang namanya aimshow ini, kesalahan CV aimshow ini disable. Dengan disable ini maka disuruh oleh ChatGPT untuk membuat gambarnya dulu, baru kemudian ditampilkan. Jadi di write dulu, kemudian di display. Nah, seperti itu. Hasilnya saya kemudian bertanya tentang MQTT, ngirim MQTT, dan bisa koneksi komunikasi secara MQTT antara script Python di Google Colab dengan simulasi dari Walkwi. Begitu ya penjelasan saya. Semoga dapat berguna buat adik-adik. Jika berminat untuk mengadakan training atau kelas tersendiri mengenai YOLO, Google Colab, dan yang lain-lain, silahkan hubungi saya. Saya akan berikan 1-2 kali kelas gratis buat anak UNESA jurusan teknik listrik, khususnya bagi kalian yang ingin mengadakan lomba atau pingin praktek atau pingin tentunya skripsi ya. Jika skripsi kalian berhubungan dengan hal-hal baru seperti ChatGPT, artificial intelligence, dan image processing, tentunya akan mudah diterima sama dosen-dosen kalian. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.